Yang kemarin ini 25 kilo. 25 kilo. Ya. Paling tinggi pernah dapat berapa di kebun Bapak ini? Kalau paling tingginya itu sekitar 35. Oh, 35. Jadi mungkin bisa dibilang rata-rata 30 kilo lah ya. Iya, iya. Wah, hebat Bapaknya. Padahal cuma berapa untuk baris yang ditanam Pak Niel ini, mungkin cuma panjangnya cuma 10 meter. 15 meter Pak ya? Iya, 15 kali. 15 meter dan cuma 4 baris, tapi bisa mendapatkan cukup banyak hasil panen ya. 30 ada, wah lumayan 30 kali 12 kali 12 ya. Iya, iya, iya. Wah, sudah bisa dapat sekitar 300 kilo lebih. Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, kembali meliput dari perkebunan masyarakat di pinggir hutan Kalimantan. Jalan-jalan meliput masyarakat di sini bercocok tanam. Nah, Sobat Survivor, di lahan semacam ini warga meminjam lahan, meminjam pakai lahan-lahan kosong gitu ya, untuk dikelola, untuk ditanami dengan tanaman-tanaman sayuran sehingga lahan-lahan bisa menjadi lebih produktif. Nah, Sobat Survivor, jadi seperti pada umumnya di kebun-kebun warga, maka ada pondok-pondok di sini untuk menyimpan hasil, menyimpan alat-alat pertanian pastinya, lalu kemudian juga untuk beristirahat seperti ini dan menyimpan air minum. Walaupun jauh dari rumah, mereka tetap bisa survive sampai siang. Nah, ini adalah pembibitan tomat kayaknya di dalam sini, dibibitkan dalam bentuk seperti ini agar lebih aman seperti itu dari serangan hama, terus juga tidak terlalu tersengat matahari sehingga bisa terjaga kelembabannya. Nah, Sobat Survivor, kita akan melihat kegiatan panen buncis warga yang ada di sini. Ini adalah tanaman buncis yang dikembangkan oleh salah satu warga yang akan kita ajak ngobrol yang ada di sini. Nah, selain buncis juga kita lihat ini ada tanaman jahenya, Sobat Survivor. Jahenya banyak tumbuh dengan subur karena perawatannya juga maksimal sih, Sobat Survivor. Tuh. Jadi panen buncis dilakukan oleh Pak Niel. Kebetulan Pak Niel ini mengerjakan sendiri. Kebetulan rumah tidak jauh dari sini. Hanya dengan kendaraan bermotor bisa sampai di sini untuk bertanam sayur. Nah, ini adalah buncisnya, subur sekali Sobat Survivor. Ini ada Pak Niel. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar Pak Niel? Kabar bari-bari. Apa itu bare-bare? Kabar bari-bari. Oh begitu. Iya. Saya senang dengan topinya Pak Niel ini. Ini topi tempat kerja kah atau gimana Pak? Pakai helm segala. Kebetulan diambil di samping kerja dulu itu. Oh gitu. Orang bangunan, jadi dia buang. Jadi Bapak pakai. Jadi kita amankan. Baik, kita lihat tanaman buncisnya ini gimana Pak? Tanaman buncisnya ini sudah memenuhi kepuasan kah kemarin atau seperti apa Pak? Ya begitulah. Lumayan Pak ya. Masih kurang puas lah begitu ceritanya. Oke, masih mau berusaha untuk lebih baik lagi gitu Pak ya. Untuk tanaman buncis ini bisa bertahan berapa lama Pak masa panennya Pak? Ini 8 kali sudah ini. Oh 8 kali? 8 kali sudah buahnya. Oh gitu, wah luar biasa. Jadi mau tunggu nih prosesnya pupuk. Idealnya berapa kali panen Pak kalau tanaman buncis seperti ini? Biasanya berapa kali panen Pak pada umumnya? Tergantung dari urusannya nih, rawatannya buncisnya. Kalau dari Bapak sendiri memperkirakan ini berapa kali panen Pak untuk buncisnya ini? Ya mungkin 12 kali ini. 12 kali ya? Iya. Wah lumayan juga ya. Jadi dalam sekali panen itu rata-rata dapat berapa kilo Pak? Yang kemarin ini 25 kilo. 25 kilo? Ya. Paling tinggi pernah dapat berapa di kebun Bapak ini? Kalau paling tingginya itu sekitar 35. Oh 35, jadi mungkin bisa dibilang rata-rata 30 kilo lah ya. Iya. Wah hebat Bapaknya. Padahal cuma berapa baris Pak? Berapa baris? 4 baris saja ini. Cuma 4 baris saja ya? Iya. Berapa bungkus bibit? Setengah bungkus.
Setengah bungkus bibit saja? Ya, Wah, luar biasa. setengah bungkus. Dan Bapak makin semangat kah untuk tanam buncis atau gimana nih Pak? Ya semangat Pak. Yes. Tapi itulah masih berjuang kita. Iya. Tapi kan Bapak selain buncis juga Bapak sudah mengembangkan jahe juga Pak ya? Ya, Walaupun dalam jumlah yang masih terbatas ya. ya ada Oke. sudah jahe sedikit situ. Mm. Ini mau rencana tanam lagi terong. Tanam terong lagi? Bibit sudah ada Pak? Bibit sudah ada. Oh yang dibibitkan itu kah atau? Iya ya, itu Oh, yang di gitu. atas tuh. Oh gitu. Jadi lahannya ini masih masih berumput-rumput. Untuk cabai sendiri sepertinya kurang bagus Pak ya pertumbuhannya ya? Ya, Mhm. kurang bagus. Baik, luar biasa. Jadi Pak Niel ini memilih menanam tanaman kacang seperti ini dan hasilnya juga. Oh kalau sudah gede begini udah tua Pak ya? Betul. Kalau bisa bibit turunan dari buncis ini bisa juga nggak sih Pak? Bisa. Oh bisa ya. Kalau Bapak ini dari pasar belinya? Dari pembibitan tuh dari pasar dari apa tuh? Oh bibit unggul. Ya. Oke, dan Sobat Survivor perlu diketahui yang menariknya dari tanaman buncis ini adalah saat ini di pasaran Pak Niel nanti akan menjual ke pasar dihargai 15.000 1 kilo ya? Ya, ya. 15.000 1 kilo, wah luar biasa. Jadi Pak Niel bisa untung banyak lah ini, luar biasa. Dari 12 kali pemanenan rata-rata 30 kilo sekali panen. Nah, bisa dihitung sendiri penghasilan yang didapatkan. Walaupun mungkin tidak sebanyak petani-petani besar di luar sana karena memang untuk baris yang ditanam Pak Niel ini mungkin panjangnya cuma 10 meter, 15 meter Pak ya? Iya, 15 tadi. 15 meter dan cuma 4 baris, tapi bisa mendapatkan cukup banyak hasil panen ya. 30 ada, wah lumayan 30 kali 12 kali 12 ya. Iya, iya, iya. Wah, sudah bisa dapat sekitar 300 kilo lebih tanaman atau buah buncis dari lahan yang sederhana ini. Nah, ini semoga ini menginspirasi kita semua nih bahwa selalu ada hasil yang dapat kalau kita mau berusaha. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Niel dari hasil buncis-buncis yang dikembangkan nih, buncisnya Sobat Survivor. Nanti akan dibawa ke pasar dan akan dijual. Nah, Sobat Survivor ini baru panen sudah dapat mungkin sudah ada 5 kilo tuh. Belum ya? Oke, baik Sobat Survivor. Makasih banyak loh Pak Niel. Oke. Sama-sama Pak. Nanti kita masih melihat-lihat dulu nih tanamannya Pak Niel nih. Di sebelah sini juga masih tanaman buncisnya. Terus coba kita lihat ke dalam. Seperti ini buncisnya Sobat Survivor. Wah, sangat menarik untuk kita lihat. Buncis dari beliau sangat subur. Nah, ini buahnya ini banyak nih Sobat Survivor. Tuh. Ini kayaknya masih bisa dipupuk lagi sekali nih Pak, atau sudah nggak dipupuk lagi? Iya. Tapi itulah, nggak ada sudah pupuk. Pupuk apa Bapak pakai ini? Ponska? Karena Ponska ya? Ponska Plus ya? iya, iya. Oh gitu. Ya kan bisa diputar Pak modal dari hasil penjualan ini kan? Oh gitu. Gimana Pak? Dapur aja ini Pak. Oh jadi kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan dapur gitu Pak ya? Iya, iya. Oh begitu. Tapi kan nanti Bapak tertarik untuk mengembangkan tanaman lain lagi kan Pak? Iya, iya. Nanti setelah ini ada terongnya nanti. Ada terong, betul sekali. Terus apa lagi nanti? Cabai Tomat. ada, jahe, Jahe, tomat juga. tomat. Oh yang dibibitkan di situ tomat tadi ya? Iya, iya. Wah mantap, luar biasa. Ya, cuma kita mau perlukan pupuk ini. Jadi dari hasil ini juga bisa jadi untuk membeli pupuk nanti Pak ya? Iya, iya. Pak Niel dari lahan pinjam pakai bisa menanam tanaman-tanaman buncis dan bisa dijual ke pasar. Ini harus dipanen setiap berapa hari sekali Pak? 2 hari. 2 hari sekali panennya Pak ya? Iya. Wah enak banget ya panennya ya, Iya, santai. itulah, Pak. Santai Pak, santai. Lebih enak panen buncis daripada panen cabai Pak ya? Iya, betul sekali. Kenapa bisa gitu Pak? Karena buncis ini gampang dipegang atau diambil. Oh kalau cabai kadang keras Pak ya? Keras. Atos ya. Dia kecil juga kalau Nah, Sobat Survivor untuk bisa melihat bagaimana sekeliling lahan dari Pak Niel itu lahan pinjam pakai itu ya seperti ini Sobat Survivor, dikelilingi hutan-hutan sekunder seperti ini. Tuh. Nah, di sana itu ada pondok Asian Survivor itu. Jadi saya salut dengan kerja keras dari Pak Niel. Dari lahan yang kecil tapi bisa menghasilkan, bisa menutupi kebutuhan dapur kata Pak Niel ya. Jadi Pak Niel ini selain kerja di sini juga petugas kebersihan Pak ya. Kok bisa dipecat itu gimana ceritanya Pak? tahu
Maksudnya sudah tidak diperpanjang kontraknya? Tahun ini atau gimana? Tahun kemarin, berapa tahun? 5 tahun sudah. Oh, 5 tahun sudah? Ya. Oh, Jadi, gitu. minat bertani, ya bertani lah sudah. Oh, gitu. Apalagi sini lahan luas kan Pak ya? Ya, Masih bisa untuk pinjam pakai, ada aja gitu. Oke, jadi kita kembali lihat untuk pondok-pondoknya beliau. Jadi untuk bisa melihat skala seberapa besar sih sebenarnya kebun dari Pak Niel ini, tapi bisa menghasilkan jutaan rupiah gitu. Luar biasa. Hah? Nah, ini ada pondok-pondoknya Pak Niel sebelah sini. Jadi beliau berteduh bila mana hujan. Nah, ini jahenya nih. Kalau bukan orang telaten ini nggak bisa dikelola seperti ini. Jadi memastikan tidak ada air hujan masuk ke dalam gulutannya. Terus ini ada pembibitannya tadi, dan ini adalah pondok-pondoknya nih Sobat Survivor. Pondoknya sederhana. Oke, jadi demikianlah cerita dari Pak Niel. Dari kebun sederhana bisa menghasilkan jutaan rupiah. Nah, kalau Pak Niel bisa, tentu Anda juga bisa. Dengan segala ketelatenan mungkin di luar sana, seperti Pak Niel cerita, harus dirumahkan tapi tidak menyerah, masih terus berjuang, dan dari lahan-lahan semacam ini beliau bisa mendapatkan keuntungan yang ya walaupun tidak sebanyak petani besar lainnya, tapi beliau selalu bersyukur dan bersemangat. Tetap semangat, selalu meliput, menonton liputan Asian Survivor, dan semoga liputan kali ini menginspirasi kita semuanya. Tetap semangat, tetap survive, menginspirasi Asian Survivor.